dalam hidup kita ketika kita harus menghadapi berbagai realita dalam hidup kita. Kenapa pada saat kita menyembah kepada Tuhan, kita boleh serahkan mulut kita untuk Roh Kudus memakai, untuk kita boleh berkata-kata di dalam bahasa roh. Mengapa di waktu yang lain, di saat yang lain, ketika kita menghadapi realita hidup apapun peristiwanya, kita tidak serahkan bahagian-bahagian diri kita, bahkan unsur-unsur jiwani kita, untuk takluk kepada Roh Kudus, untuk menghadapi segala realita itu, supaya kita tidak berbuat dosa. Mengapa tidak bisa? Mengapa, saudara? Nah, inilah yang perlu kita renungkan. Terus untuk apa? Apa manfaatnya Roh Kudus diberikan kepada kita kalau kita tidak nikmati? Apakah Roh Kudus diberikan pada kita hanya sekedar supaya kita bisa menikmati? Waduh, bukan main, orang tidak mengerti apa kita bilang. Cuma kita dan Tuhan. Karena memang ada ayat berkata orang yang berbahasa roh itu hanya berbicara bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Dan dia asik bergumul, dia asik kita diberi bahasa roh bukan hanya sekedar untuk mengucapkannya. Bukan bahasanya yang diutamakan itu. Walaupun memang diawali dengan tanda itu. Tetapi kekuatan kuasa Allah yang ada, yang dimiliki Roh Kudus itu harus bekerja. Karena ada pernyataan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Mari kita nikmati. Mari kita alami. Baik, mari kita sekarang buka Alkitab kita. Kolose 1. Kolose pasal 1 ayat 9. Kita baca. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Perhatikan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Masih ingat apa yang Paulus katakan? Dikatakan, untuk rupa Kristus itu nampak, aku di dalam dirimu, aku harus menanggung derita seperti seorang ibu yang akan melahirkan. Ini, saudara, ketika kuasa Roh Kudus
bekerja di dalam kehidupan kita dengan kekuatan kuasa-Nya, karena memang itu diberikan untuk kita alami. Ada bahagian yang kita juga alami di dalam kehidupan kita, di dalam proses mematikan manusia daging, supaya manusia baru ini kelihatan. Dan dikatakan sakitnya, saya pakai bahasa hari-hari, sakitnya seperti seorang ibu yang melahirkan, atau sakitnya sakit orang beranak. Ini yang kita hindari. Mengapa kuasa itu tidak bekerja? Kita mau melihat, mengalaminya, kuasa itu hasilnya, tapi tidak mau mengalami sakitnya orang beranak. Kenapa kesakitan orang melahirkan itu dialami hanya untuk suatu ketekunan dan ketaatan dan kesabaran, kata ayat yang kita baca tadi? Sebab daging kita, manusia daging ini tidak dapat menerima apa yang Roh Kudus hendak kerjakan dalam hidup kita. Padahal setiap hari kita perlu dibaharui dan dibaharui. Nanti kita baca ayatnya. Kenapa saudara? Ketika pemahaman ini belum tuntas, banyak orang yang ditanamkan baginya, terutama mereka yang merasa dirinya tak berdaya, supaya cari baptisan Roh Kudus, atau istilah dulu, supaya kalau Roh Kudus memenuhi dan sudah dipenuhi Roh Kudus, dia ada kekuatan, dia sudah kuat, sudah steril dari dosa. Ini perlu saya tekankan supaya jangan salah. Setelah dia jalani hidup rohaninya setahun, 2 tahun, ataupun beberapa bulan, dia coba tetap bertahan, tekun, setia, jaga kekudusan, ternyata tiba-tiba dia sudah berbuat dosa. Dan dia kecewa. Kenapa? Ini orang sungguh-sungguh. Saudara tahu, makin sungguh-sungguh makin besar kecewanya. Kalau Roh Kudus sudah masuk dan saya masih berbuat dosa, kalau saya sudah berbahasa roh tapi saya masih berbuat dosa, apa gunanya? Saya butuh roh yang lebih sakti dari Roh Kudus supaya saya tidak usah berbuat dosa. Akibat pemahaman yang tidak mendalam, maka kemudian yang banyak dia berdoa, ya Tuhan, ya Roh Kudus, Engkau penolong, Engkau tahu saya punya nafsu, matikanlah semua nafsu-nafsu ini. Padahal yang harus dimatikan cuma hawa nafsu. Kalau nafsu makan dimatikan, apa dia tidak kurus kering kayak ikan galavea? Ya Roh Kudus, tolonglah supaya saya boleh berhenti dari ini cap tikus. Silakan Engkau melakukan satu mujizat. Ketika aku mencoba cap tikus itu, rasanya mau muntah. Silakan Engkau berkarya. Dia berdoa, tidak ada jawaban. Cap tikus baru dia lewat akan, dia rasa, dia bisa cium. Oh, ada di sana. Kenapa? Ya namanya mantan, bukan mantan. Masih tajam DP penciuman. Ya Tuhan, tolonglah. Saya tidak mau membinasakan bait Allah. Firman-Mu berkata, hari Minggu yang lalu saya datang ke kebaktian di gereja itu berkata, tubuh ini adalah bait Allah.
Siapa membinasakan bait Allah, dibinasakan Allah. Oh Tuhan, takut kita. Jangan. Tapi kita masih suka merokok, berasap, kanal pot ini. Tolonglah supaya saya berhenti. Tolong taruh kasih rasa pahit kalau saya mau merokok. Dia berdoa ternyata dia makin suka rokok. Dulu 1 bungkus, sekarang naik, tambah. Ini bukan seperti itu caranya. Kenapa bisa keinginan-keinginan itu? Ini hal-hal lumrah. Bukan lumrah. Ini hal hari-hari. Ada yang lebih hebat lagi. Kenapa bisa ini masih muncul-muncul? Kenapa bisa muncul? Karena masih ada unsur jiwa pada diri kita. Di dalam jiwa itu ada keinginan, kehendak, perasaan, pikiran. Nah, inilah yang harus dibaharui setiap hari. Dan Roh Kudus menolong kita di dalam pembaharuan ini kalau memang kita mau ditolong. Oke, kita baca ayatnya sekarang. Jadi jangan saudara capek-capek berdoa, tidak ada hasil, atau minta didoakan dan tidak ada hasil. Kemudian saudara berkata, oh, hamba Tuhan kurang urapan. Padahal dia yang masih suka cap tikus. Ya, mari kita buka di dalam Alkitab kita, Efesus. Efesus pasal 3 ayat 5. Sudah dapat? Kolose 3 ayat 5. Kolose di sebelahnya. Sudah? Kolose 3 ayat 5. Apa perikopnya? Manusia baru. Berarti ini yang dikatakan manusia baru ini orang yang sudah lahir baru. Ya, ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Siapa punya tugas kasih mati? Saya. Kasih mati. Ini bentuk kerjasama dengan Roh Kudus. Mana bagiannya Roh Kudus? Roh Kudus. Mana bagiannya kita? Kita. Jadi ada niat dulu di dalam diri. Mau kasih mati. Baru Roh Kudus berikan kekuatan untuk mematikan. Pada saat bertindak. Kalau tidak. Tidak. Memang dia suka. Jadi bukan terima beres. Tiba-tiba so tidak suka. Tiba-tiba so tidak suka. Tidak. Ya. Apa itu? Yaitu 1. Ya, sambil kita baca. Sambil kembali pada diri. Masih ada tidak Brur? 1. Yaitu apa? Masih ada? Sudah senyap. Puji Tuhan. Jemaat bebas semua. Apa lagi? Ada? Apa lagi? Ada? Tidak berani mengaku. Padahal Tuhan ada di sini. Dia tahu persis yang duduk di sana itu. Yang di pojok sana, di pojok tengah, di pojok kiri, apa semua. Ataupun di tengah-tengah, semua Tuhan tahu. Oke lah, tidak apa-apa. Apa lagi? Nafsu jahat. Apa lagi? Apa lagi? Apa akibatnya? 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi ini manusia lama dahulu. Oh, itu dulu Om. Oke, puji Tuhan, sekarang baik-baik. Nah, tapi mari kita lanjut lagi. Tetapi sekarang 8. Buanglah semua atau separuh
Semua, yaitu apa? Masih ada marah? Kalau yang gampang-gampang, yang tiap hari kelakuan diakui ya. Tapi yang tersembunyi tadi sunyi senyap. Apa itu? Geram. Apa itu geram? Mandiri di hati tapi tidak berkata-kata. Ini banyak. Istri-istri yang tak berdaya kepada suami ini banyak yang begini nih. Nah, begitu juga suami-suami yang tak berdaya kepada istri, jangan kira ada banyak. Itu kalau tidak ada DP sinetron kan? Tapi karena ada di dunia maka ada DP sinetron. Suami-suami takut. Ya, dibikin apa saja, apa boleh buat, tapi di dalam sumpah. Saudara akhirnya makan sumpah. Iya, jadi hati-hati. Jadi kita ini hati-hati dengan orang yang tidak membalas dengan kata-kata, tapi dia berkutuk di dalam hati. Begitu kita tidak dengar, dia lepas di udara. Dan diingat, semua yang dilepas di udara, semua kata-kata yang dilepas di udara, iblis tangkap dan iblis mulai menjadikannya proyeknya. Dan itu terjadi. Kita pelaki baik-baik, sabar, kasihan DP orang. Tunggu ngana. Jangan bilang sabar. Banyak istri-istri merasa bangga. Kita pelaki baik-baik. Mengerti sekali dia, kasihan. Besok baru dia tahu, bukan mengerti dan ini. Kejahatan. Nah, tapi siapa yang bikin begitu? Sendiri punya kelakuan, ya kan? Jadi ini geram. Siapa di sini ada geram? Tentu tidak ada yang mengaku karena ini geram ini sakit di dalamnya, mendidih. Dia bakar itu udah ada. Ya, tapi hati-hati, bisa tak kancing. Janganlah dijauhkan ini geram. Makanya Tuhan bilang kata apa? Buang itu geram. Kenapa? Bisa tak kancing. Iya, bisa tak kancing. Ya, kalau tak kancing apa? Jadi janda kan? Iya, laki mati tak kancing. Tidak Riki. Saudara, kalau orang tak kancing dan putus itu tidak boleh sampai 24 jam, cuma berapa jam harus dibelah DP otak, DP tengkorak. Di mana di sini di mana ada tempat belah tengkorak ada? Tidak ada, coba bayangkan kalau mempersen saya tidak ada tempat belah tengkorak di sini. Jadi apa jadinya? Apa boleh buat? Kurang tunggu dia berangkat. Iya kan? Bikin susah lagi diakonnya. Nah, piara baik-baik itu laki. Oke, buang. Apalagi kejahatan, fitnah masih ada tidak? Siapa di sini yang ada tukang fitnah? Tentu tidak mau mengaku. Apa itu fitnah? Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ada banyak di sini yang duduk banyak kata-kata kotor. Ada banyak. Tidak usah mengaku, kita sudah tahu. Banyak. Terus kenapa bisa dari mulut yang sama keluar bahasa roh, dari mulut yang sama tapi jam yang berbeda keluar kata-kata kotor? Buang itu, buang. Kenapa? Kata-kata kotor. Apa yang dibuang di rumah? Sampah. Siapa mau piara sampah? Semua ini dibuang karena sudah sampah, sudah bangkai, dikatakan buang itu. Buang. Jadi jangan sampai terbiasa dengan maki-maki kotor. Jangan. Saya sudah pernah ingatkan, sebuah rumah tangga bisa hancur hanya dengan memaki kepada suami atau kepada istri. Bodoh kamu. Kata bodoh itu kan bukan makian kan, tidak kotor kan itu bodoh. Tetapi bukan main. Tak iris itu bini punya hati. Tak iris itu laki punya hati. Mana kira kita bodoh. Tetapi karena dia tidak pernah, tidak tukang menyaut. Persis dia pintar. Ngomel dia. Persis dia pintar. Dia tahu so dia bodoh ini. Memang cilaka satu ini. Geram kan? Geram itu. Orang geram itu asik dia ini kalau direkam gagal sekali. Ya, kemudian dikasih. Nah bisa saudara, kita tidak bisa lagi berkata-kata kotor, buang. Jadi Tuhan Roh Kudus, jangan, ya, tolonglah saya suka berkata-kata kotor, sucikanlah saya. Saudara, di Alkitab Nabi siapa yang dikatakan
najis bibir? Yesaya, Yesaya. Nah, ketika Tuhan Tuhan Yesaya berkata, aduh celaka aku sudah melihat Tuhan, pasti aku mati. Kemudian Tuhan mau mengutus dia. Dia kata, tetapi hamba adalah najis bibir. Tuhan menyucikan bibirnya dengan apa? Diambil bara api. Bara bukan arang. Dengar baik-baik yang dikatakan Alkitab. Bukan arang. Kalau arang tidak apa-apa, isap saja taruh sini terus-terus tidak apa-apa. Tapi bara. Bara. Siapa mau ditaruh sini bara? Bara ini begitu ditaruh terus. Berapa minggu nih saya? Jadi, permisi. Siapa di sini ada sariawan? Bajejer-jejer 20 biji. Apa tidak begini juga? Ini najis bibir. Jadi kita tidak bicara tahyul seperti orang-orang di luar sana, tetapi ya ada baiknya juga kita merenungkan. Kenapa kita leher ini batalan sakit ya? Kalau banyak bicara istirahat sedikit. Ini kok rasa lain-lainnya? Baru alasannya apa? Memang mulut begini cuma DP makanan ini tentu banyak vitsin. Bukan banyak vitsin karena DP mulut terlalu lost. Bukan makanan banyak vitsin. Berhenti sedikit. Sambil ini. Ya. Kemudian apa dikatakan 9? Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan lagi ada dusta di antara kita. Sedangkan nyanyian dunia di luar sana bilang begitu kok. Tapi dia masih tidak berhenti. Jago dusta. Ya. Dan kemudian apa? Telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui terus menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar kaliknya, serupa dengan kaliknya. Jadi terus menerus. Itu sebabnya bagi setiap orang yang sudah dibaptis Roh Kudus supaya jangan lagi sampai terjerumus, terus menerus harus diperbaharui. Pertanyaannya, mau tidak? Belum tentu. Ini bilang mau, kasih panjang lagi. Lebih panjang lebih bagus ditaruh bara. Tapi tidak semua. Mari kita buktikan. Ya, mari kita buktikan. Nah, jadi ini yang harus dibuang. Nah, saudara, bagaimana Roh Kudus menolong kita? Ya, Efesus pasal 5. Supaya kita bilang kan kita mau. Nah, sekarang ya sota lanjur menyaut mau. Dan itu memang tidak salah. Nah, sekarang bukalah. Galatia pasal 5. Galatia bukan Efesus. Ini dia. Ya. Sudah? Ya. Ayat 19 dari Galatia pasal 5. Mau kan? Mau enggak? Mau, oke. Nah, karena mau sekarang kita periksa diri kita dulu melalui Alkitab. Masih ada tidak? Nah, kalau masih ada, Roh Kudus mau menolong. Supaya itu bisa dibuang. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, masih ada enggak? Kecemaran, hawa nafsu, ada? Ada enggak? Ada banyak. Modelnya macam-macam. Nah, penyembahan berhala. Oh,
Tidak ada om, selama kita kris dibakar, selama itu patung-patung di rumah dibakar, selama itu ilmu kabal dilepaskan. Tapi jangan lupa, penyembahan berhala tidak hanya bicara soal magic-magic, tetapi sekarang tanya diri saudara. Siapa yang menempati hati saudara lebih dari segala sesuatu? Lebih daripada Yesus. Itulah berhala. Nah, kemudian apa? Sihir. Oh, tidak ada kasihan. Cuma kita pemuka saja mau rupa nenek sihir. Kita pedagu panjang ke depan. Tapi kita tidak pernah bersihir. Nah, ya, tidak pernah bersihir. Saudara tahu? Nanti satu saat saya akan jelaskan. Sihir di dalam gereja. Sihir ini juga tidak selamanya mistik. Segala sesuatu kehendak yang kita paksakan untuk orang lain harus lakukan, walaupun salah, itu sihir. Memanipulasi orang lain untuk melakukan kehendaknya. Banyak istri itu jadi tukang sihir di rumah. Banyak juga suami jadi tukang sihir di rumah. Dan juga banyak orang-orang jadi tukang sihir di gereja. Ya, oke. Kemudian apa? Perseteruan. Ada? Siapa di sini yang baku musuh? Ada? Oh, tidak ada. Karena kita pemusuh itu dia masuk pagi, kita masuk malam. Oh, jadi tidak ada. Oh, sudah. Kalau gitu aman-aman. Kemudian apa lagi? Perselisihan. Apa lagi? Iri hati. Apa lagi? Amarah. Ini bukan cuma marah, amarah. Alkitab berkata boleh marah, tapi tidak boleh berbuat dosa. Jadi marah untuk pelanggaran disiplin itu harus. Berarti marah untuk didikan. Tapi bukan marah emosi, picak sana, picak sini. Habis itu beli lagi. Takor bulanan. Ya, terbang ini, terbang itu habis. Ya. Tapi rupanya dia juga mengerti. Yang dikasih picak ini yang murah-murah saja. Jadi dia lempar, begitu dilempar dia terpental, dia bagi itu televisi, habis. Udah, berhenti nonton bola. So tidak ada televisi. Nah, terpaksa dia pergi mana? Pergi di kafe menonton sampai pagi. Kasihan. Nah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Siapa di sini masih tukang mabok? Ada? Gampang berhentinya, nanti kasih jalan. Cara yang paling sadis dan cara Roh Kudus. Kalau cara paling sadis yang saya punya, gampang. Kasih duduk di meja, beli 1 jirigen cap tikus, suruh dia minum sampai habis. Jangan berhenti. Minum sampai puas. Ada kan restoran masuk, makan sampai puas cuma sekian ribu. Ada. Nah sekarang, pastori sediakan 1 jirigen cap tikus. Minum sampai puas gratis. Dia tidak pulang. Dia tidak pulang ke rumah. Dia juga tidak pulang ke rumah bapak. Tak bakar DP mah, tak bakar DP lever, tak bakar semua. Yang mau berkhotbah yang susah pada waktu pemakaman. Dan susah pilih lagu. Kalau dia pulang baik-baik, banyak DP lagu. Dia telah pulang ke surga. Pokoknya semua serba susah. Yang mau bacakan juga riwayat hidupnya juga bingung. Ini mau diterus terang? Patah kancing? Dipastori? Jadi saudara lebih baik tunduk pada Roh Kudus daripada cara sadis. Kalau cuma minta sedikit, kasih dulu berapa ribu, kita mau beli. Tidak, kalau perlu kasih pica celengan, enggak beli itu 1 jirigen. Minum, kita tunggu, kita bataman. Wah kamai, ini istri yang setia. Begitu habis, dia tuang lagi. Begitu habis, dia tuang lagi. Oh, kamai ngana membaik sekali ya. Nanti terakhir. Nah, tapi Roh Kudus bukan seperti itu, asal kita mau. Ya, sebentar. Pesta porakan saking banyaknya sehingga Alkitab mengatakan dan sebagainya. Perhatikan,
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini hasil dari peranan Roh Kudus. Orang itu mengeluarkan apa? Buah roh. Ingat, bukan karunia Roh Kudus, tapi buah Roh Kudus. Buah roh. Karunia untuk pelayanan. Buah-buah ini adalah karakter-karakter Kristus. Tapi buah itu bukan pemberian. Karunia itu pemberian cuma-cuma, dikaruniakan, diberikan. Tetapi buah, kita sudah belajar dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Setiap pohon ketika akan berbuah ada proses pembuahan. Itulah kita. Mau ada kesabaran? Maka Tuhan izinkan tiap hari orang menjengkelkan. Kalau Tuhan tahu kelemahan kita yang harus dikikis ini adalah tentang sabar, tidak ada apa, suka, aduh, sensi betul, so tersinggung, so emosi, orang dia lewat begini, di sana ada orang bicara, hah? Orang bicara apa? Orang bicara apa kita? Terlalu apa dia bilangnya? Terlalu apa? Hah? Orang tidak ada bicara kok. Kenapa? Orang bicara kita. Belum dijawab dia balik. Tadi kenapa ada ketawa? Loh, ini ada orang macam begini, ini apa? Jadi kalau yang seperti ini Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu apa kita punya kelemahan, kekurangan yang perlu dibentuk. Setiap hari dibaharui. Jadi kalau dia punya kelemahan, tukang emosi, Tuhan akan memperhadapkan setiap hari dengan hal-hal yang mendatangkan apa? Emosi sampai habis DP emosi. Kemudian jadi, sekarang orangnya dia berpikir dulu baru bicara. Kalau dulu tidak bicara dulu baru dia berpikir. Nah ini. Kalau DP kelemahan apa? Jadi kita tinggal lihat. Kesabaran. Dikatakan damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan. Dari mana kesetiaan? Kita diperhadapkan dengan pengkhianatan. Ya, ketika terjadi pengkhianatan, apakah kita akan jawab, cuma kamu bisa begitu? Tunggu, kita juga lebih dari itu. Dia rasa hebat, lebih dari itu. Padahal itu untuk menguji kesetiaan. Dia tidak setia, kita tetap setia. Ngana mau bikin? Kita juga bisa. Ngana tidak tahu, masih muda kita ini. Jangan. Jadi itu yang Tuhan izinkan. Dan disitulah kapan Roh Kudus hadir. Kapan pertolongannya ada. Nah ini yang perlu terakhir. Pada saat muncul hal seperti itu. Pada saat muncul realita yang dihadapkan kepada kita. Untuk membentuk kita. Saat yang sama Roh Kudus itu hadir di situ. Mau jadi penolong. Jadi jangan melihat problemnya saudara. Jangan memandang kepada hal yang menjengkelkannya. Tapi temukan. Bukan iblis. Memang iblis mau menghancurkan kita. Tapi di situ ada Roh Kudus sebagai penolong. Dia ada di sini. Di situ dia bangkit. Dia mau tolong. Tetapi kita bilang, Roh Kudus sana. Sabantar kita berbahasa roh. Kita mau selesaikan dulu. Ini kelakuan yang biasa dilakukan oleh banyak anak Tuhan.
Jadi ketika dia menghadapi hari-hari, rupa tidak ada Roh Kudus, sebentar di sana dulu. Nanti sebentar itu kita bahasa roh. Nanti di gereja, kebaktian, kita mau ajar dulu dia ini. Jadi dia ajar, habis dia ajar, dia ibadah, dia pelayanan, main. Padahal tidak lolos, tidak lulus dalam pembentukan. Tidak berubah menjadi manusia baru. Tapi kita bukan seperti itu. Kita mau Roh Kudus berkarya. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus untuk mengubah kita menjadi manusia yang baru. Kita bangkit berdiri, kita bawa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini, amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini, amin. Jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Jadilah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Ini doa kami setiap saat Tuhan. Karena setiap saat kami butuh diperbaharui dan terus menerus diperbaharui. Sehingga kami boleh berkenan di hati Tuhan. Rupa Kristus boleh nyata di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya. Engkau ada di dalam diri kami. Kekuatan kuat kuasa-Mu melampaui segala sesuatu. Biar secara nyata kami boleh alami dalam hidup kami. Sebagaimana secara nyata kami boleh mengalami baptisan Roh Kudus. Dan boleh berkata-kata dengan mulut kami, bahasa roh, bahasa lidah. Kami juga merindukan mengalami secara nyata dalam diri kami. Amen. Kekuatan kuasa Allah dalam Roh Kudus yang tak terkalahkan, tak tertandingi. Untuk membawa kami dibentuk menjadi serupa dengan
Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu, supaya mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi bingung, tapi mereka boleh meyakini dan sadar Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Dan ada kekuatan kuasa Allah yang bekerja, yang melampaui segala kekuatan apapun. Karena roh yang ada di dalam kami jauh lebih besar daripada segala roh apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa dan mohon kekuatan kuasa-Mu bekerja dalam tiap-tiap pribadi. Daripada segala kuasa si jahat, daripada segala kuasa serangan si iblis dalam bentuk apapun dan dari manapun datangnya, yang selalu mau merongrong dan menggagalkan anak-anak-Mu untuk taat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, kami patahkan dan hancurkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kekuatan kuasa Allah kami boleh nikmati dan kami boleh alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, di mana sebentar kami akan akhiri ibadah ini, dan sebelumnya kami akan membawa persembahan kami. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.